kami dari kelompok 10 ingin Hai teman-teman, kami dari kelompok 10 ingin menjelaskan materi tentang sistem rangka pada manusia. Selamat menonton. Di balik tubuh yang tangguh, terdapat tulang dan rangka yang sehat dan utuh. Agar kita bisa menjaga tulang kita dengan baik, kita perlu tahu struktur dan fungsi tulang pada tubuh kita. Di video kali ini, kita akan belajar tulang penyusun rangka manusia. Apa itu tulang dan rangka? Tulang merupakan struktur keras dan kaku yang terdiri atas jaringan ikat berupa gabungan sel, serat, dan matriks ekstraseluler. Sedangkan rangka adalah gabungan tulang yang membentuk sistem gerak. Jadi, pada tubuh kita, potongan organ dengan struktur keras ini adalah tulang dan gabungan beberapa tulang membentuk kerangka. Rangka menjadi alat gerak pasif bagi hewan dan manusia. Berdasarkan letaknya, rangka terbagi dua, yaitu eksoskeleton dan endoskeleton. Eksoskeleton adalah rangka yang terletak di luar tubuh makhluk hidup, contohnya pada invertebrata seperti belalang. Endoskeleton adalah rangka yang terdapat di dalam tubuh makhluk hidup. Rangka ini terdapat pada seluruh vertebrata. Di dalam tubuh kita, rangka berfungsi sebagai alat gerak pasif. Artinya, rangka tidak bisa bergerak sendiri, melainkan dengan bantuan otot. Rangka juga berguna untuk menegakkan dan menopang badan. Seperti rangka tulang belakang, melindungi bagian tubuh yang lunak dan penting, contohnya tulang tengkorak. Tulang dada dan tulang rusuk yang melindungi otak, jantung, dan paru-paru. Memberi bentuk tubuh, contohnya tulang tengkorak, memberi bentuk pada wajah, tempat melekatnya otot-otot rangka, dan tempat pembuatan sel darah merah dan sel darah putih. Susunan rangka orang dewasa terdiri dari 206 tulang yang dibagi menjadi dua, yaitu rangka aksial dan rangka apendikular. Rangka aksial adalah rangka sumbu tubuh yang terdiri dari 80 tulang, meliputi tulang tengkorak, tulang belakang, tulang dada, tulang rusuk, dan tulang gelang. Rangka apendikular adalah rangka alat gerak yang terdiri dari 126 tulang, terdiri atas tulang bahu, tulang tangan, tulang telapak tangan, panggul, tungkai, dan telapak kaki. Susunan tulang yang beragam tadi dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu tulang tengkorak, tulang badan, dan tulang anggota gerak. Pertama, tulang tengkorak. Tengkorak kita disusun oleh tulang-tulang pipih. Tulang tengkorak dibedakan menjadi dua, yaitu tulang bagian kepala dan tulang bagian muka. Tulang bagian kepala terdiri dari tulang dahi, tulang baji, tulang ubun-ubun, tulang pelipis, dan tulang kepala belakang.
Tulang bagian muka terdiri dari tulang air mata, tulang hidung, tulang pipi, tulang rahang atas, dan tulang rahang bawah. Berikutnya, tulang badan terdiri dari tulang belakang, tulang dada, dan tulang rusuk. Tulang belakang berfungsi menguatkan dan menyeimbangkan tubuh saat berdiri. Susunan tulang belakang memiliki bentuk melengkung dengan tulang-tulang penyusunnya sebagai berikut. 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang atau sakrum, 4 ruas tulang ekor. Tulang dada tersusun atas tulang pipih yang terdiri dari bagian hulu, badan, dan tajuk pedang. Tulang rusuk memiliki bentuk melengkung, membentuk rongga sehingga berfungsi untuk melindungi organ jantung dan paru-paru dari gesekan. Tulang rusuk tersusun atas 7 pasang tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, 2 pasang tulang rusuk melayang. Selanjutnya, tulang anggota gerak berfungsi untuk menyangga tubuh sehingga dapat bergerak dengan bebas. Tulang anggota gerak terdiri dari tulang anggota gerak atas, yaitu tangan, dan tulang anggota gerak bawah, yaitu kaki. Tangan disusun oleh tulang selangka, tulang belikat, tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, telapak tangan, dan tulang jari-jari tangan. Kaki disusun oleh tulang usus, tulang kemaluan, tulang duduk, tulang paha, tempurung lutut, tulang kering, tulang betis, pergelangan kaki, telapak kaki, dan tulang jari-jari kaki. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis tulang. Berdasarkan bentuknya, tulang dibagi menjadi 4 bagian, yaitu tulang pipa, tulang pipih, tulang pendek, dan tulang tak beraturan. Tulang pipa berbentuk seperti pipa atau silindris dengan kedua ujung tulang membulat. Tulang pipa dibagi menjadi 3 bagian, yaitu epifisis, metafisis, dan diafisis. Epifisis adalah bagian ujung tulang yang tersusun atas tulang rawan. Metafisis berada di antara epifisis dan diafisis, serta diafisis adalah bagian tengah tulang yang memanjang dan di tengahnya terdapat rongga yang berisi sumsum kuning dan lemak. Contoh tulang pipa misalnya pada tulang lengan atas, ruas-ruas tulang jari, dan tulang paha. Tulang pipih berbentuk pipih yang terdiri atas lempengan-lempengan tulang kompa dan tulang spons yang berfungsi sebagai pelindung dan penguat. Di bagian dalam tulang pipih terdapat sumsum merah yang berfungsi sebagai tempat pembuatan sel-sel darah merah dan darah putih. Contoh tulang pipih seperti tulang rusuk, tulang dada, dan tulang belikat. Selanjutnya, tulang pendek. Tulang pendek memiliki bentuk kompleks atau pendek dan tidak beraturan. Contoh yang ada terjadi pada tulang pada pergelangan tangan, pergelangan kaki, telapak tangan, telapak kaki, serta ruas-ruas tulang belakang. Terakhir, berbentuk tulang tidak beraturan terdapat pada beberapa tulang tengkorak, misalnya pada tulang wajah, rahang, dan hidung. Itulah 4 jenis tulang berdasarkan bentuknya. Selanjutnya, berdasarkan zat penyusunnya, tulang dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu tulang rawan dan tulang keras. Yang pertama kita akan membahas tentang tulang rawan. Tulang rawan atau kartilago tersusun dari jaringan ikat berserabut tebal matriks yang elastis dan sel tulang rawan atau kondrosit terletak di dalam rongga kecil yang disebut lacuna. Ruang antara sel tulang rawan ini terisi banyak zat perekat serta mengandung sedikit zat kapur, sehingga tulang rawan bersifat kuat dan lentur. Berdasarkan kandungannya, matriksnya tulang rawan dibedakan menjadi 3, yaitu tulang rawan elastis yang mengandung serabut elastis dan serabut kolagen. Tulang rawan ini terdapat pada daun telinga, epiglotis, dan bronchiolus.
Tulang rawan hialin mengandung serabut kolagen yang halus berwarna kuning kebiru-biruan dan terdapat pada cakra epifisis, ujung tulang rusuk, dan permukaan tulang di daerah persendian. Selanjutnya, tulang rawan fibrosa mengandung serabut kolagen yang padat dan kasar. Pada orang dewasa terdapat pada ruas tulang belakang. Yang kedua, tulang keras atau osteon disebut juga sebagai tulang sejati, disusun oleh jaringan ikat yang mengandung mineral dan dibentuk oleh sel-sel tulang atau osteosit yang terletak di dalam lakuna. Osteosit satu dengan yang lainnya saling berhubungan melalui kanalikuli yang berisi sitoplasma dan pembuluh darah. Kanalikuli sendiri berfungsi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi osteosit. Berdasarkan ada atau tidaknya rongga di dalamnya tulang, dibedakan atas tulang kompak dan tulang padat, dan tulang spons atau tulang bunga kerang. Pada tulang kompak terdapat sistem Hebers. Sistem Hebers ini mengandung pembuluh darah dan saraf, sebagai penyuplai zat makanan untuk menghidupi tulang. Selain itu, terdapat juga zat kapur, fosfat, dan serabut kolagen. Contoh tulang kompak terdapat pada bagian diafisis tulang pipa. Selanjutnya, pada tulang spons tidak terdapat sistem Hebers, mengandung sumsum tulang dan sel lemak, contoh tulang bunga karang misalnya pada bagian epifisis tulang pipa. Sebagai tulang, pada tulang kompak terdapat bagi-bagiannya sebagai berikut. Pertama, saluran Hebers atau saluran pusat berisi pembuluh darah dan saraf. Kedua, lakuna berfungsi sebagai tempat osteosit terletak. Ketiga, kanalikuna merupakan struktur penghubung antara osteosit yang satu dengan osteosit yang lainnya. Keempat, lamela yaitu lapisan konsresit matriks yang keras dan kuat. Dan terakhir, matriks yang tersusun atas serabut kolagen, mineral, kalsium, dan fosfor. Demikian penjelasan saya mengenai jenis-jenis tulang berdasarkan bentuk dan pembagiannya. Pada saat embrio rangka manusia tersusun atas tulang rawan hialin, yang sebagiannya akan berkembang menjadi tulang keras. Perkembangan tulang ini dibentuk dengan osifikasi. Jadi, osifikasi merupakan proses pembentukan tulang yang bermula saat embrio berada dalam kandungan. Dimulai dari terbentuknya tulang rawan hialin, kemudian terbentuk pusat osifikasi primer pada bagian tengah tulang yang banyak berisi osteoblas. Osteoblas membentuk osteosit. Pertumbuhan ini berlangsung saat embrio berumur 9 minggu. Selanjutnya, osteosit tersusun melingkar membentuk sistem Hebers yang mengandung banyak pembuluh darah dan serabut saraf. Selanjutnya akan terbentuk tulang spons. Kondisi ini terjadi saat embrio berusia 3 bulan. Setelah bayi lahir, di sekitar osteosit dibentuk matriks tulang dari senyawa protein yang mengandung kalsium dan fosfor yang akan membuat tulang mulai mengeras. Pembentukan pusat osifikasi sekunder pun mulai muncul pada setiap epifisis. Pada bagian diafisis, pembuluh darah semakin berkembang dan rongga medula pun terbentuk. Selama terjadi osifikasi, bagian di antara epifisis dan diafisis akan membentuk cakra epifisis. Bagian cakra epifisis terus mengalami penulangan yang mengakibatkan tulang memanjang. Apabila matriks tulang berongga, maka akan membentuk tulang spons, sedangkan jika matriks tulang mulai menjadi padat dan rapat, maka akan terbentuk tulang keras atau tulang kompak. Pertumbuhan tulang ini terjadi dari masa anak-anak hingga dewasa. Berarti setelah proses osifikasi di dalam tulang sejati kita dilengkapi oleh bagian-bagian berikut. Osteoblas, sel-sel tulang muda. Osteosit, sel-sel tulang keras.
Osteoklas, sel pemecah tulang yang berasal dari sel induk sumsum tulang. Tulang yang membentuk sistem rangka kita dihubungkan oleh bagian yang disebut sendi. Adanya sendi ini dapat membantu tubuh kita bergerak. Berdasarkan sifat geraknya, persendian dibagikan menjadi 3, yaitu: pertama, sinartrosis atau sendi mati merupakan persendian yang tidak memungkinkan terjadinya pergerakan. Sinartrosis ada 2 macam. Sinostosis atau sinfibrosis adalah hubungan antar tulang yang dihubungkan dengan jaringan ikat serabut padat, contohnya pada tengkorak. Dan sinkondrosis persendian adalah tulang rawan hialin, misalnya hubungan antar tulang rusuk dengan tulang dada. Kedua, amfiartrosis atau sendi kaku. Sendi ini memungkinkan terjadinya sedikit pergerakan karena hubungan antar tulang ini dihubungkan oleh kartilago atau tulang rawan. Misalnya, pada hubungan antar tulang betis dan tulang kering. Terakhir, diartrosis atau sendi gerak. Persendian ini memungkinkan terjadinya gerakan tulang secara leluasa. Hubungan antar tulang ini dihubungkan oleh ligamen atau serabut pita elastis, sehingga tulang dapat digerakkan dengan lebih mudah. Bagian-bagian sendi gerak sebagai berikut. A. Ruang sinopial, berisi cairan sinopial sebagai pelumas. B. Ligamen, merupakan berupa jaringan ikat yang menghubungkan kedua ujung tulang. C. Kapsul sendi, merupakan lapisan serabut yang menyelubungi rongga sendi. D. Tulang rawan hialin, berfungsi melindungi kedua ujung tulang yang membentuk persendian dari benturan keras. Berdasarkan arah geraknya, persendian diartrosis dibedakan. A. Sendi putar memungkinkan terjadinya gerakan memutar, contohnya persendian antara tengkorak dan tulang atlas. B. Sendi peluru memungkinkan terjadinya gerakan di segala arah, contohnya persendian antara tulang lengan atas dan gelang bahu. C. Sendi engsel memungkinkan terjadinya gerakan ke satu arah, contohnya persendian pada siku dan lutut. D. Sendi pelana memungkinkan terjadinya gerakan kedua arah, contohnya persendian antara tulang ibu jari dan tulang telapak tangan. E. Sendi geser memungkinkan terjadinya gerakan bergeser, contohnya persendian antara tulang hasta dan tulang pengumpil. F. Sendi luncur memungkinkan terjadinya gerakan badan melengkung ke depan, ke belakang, atau memutar, tapi terbatas, contohnya persendian antara tulang belikat, pergelangan tangan dan kaki. Keseluruhan tulang dan sendi yang berperan penting dalam tubuh kita perlu dijaga dengan baik. Jika tidak, maka sistem rangka kita akan mengalami gangguan-gangguan seperti berikut. Gangguan pada rangka tubuh. Gangguan pada rangka tubuh dapat berupa gangguan fisik atau mekanis. Kerusakan fisik tulang yang sering terjadi adalah fraktura, yaitu patah tulang, dan fisura atau retak tulang. Gangguan fisiologis. Gangguan fisiologis dapat disebabkan oleh kelainan fungsi hormon dan kekurangan vitamin D. Di antaranya, rakitis yang merupakan penyakit tulang karena kekurangan vitamin D, sehingga bagian kaki penderita terlihat melengkung menyerupai huruf X atau O. Yang kedua ada osteoporosis. Osteoporosis merupakan penurunan massa tulang sehingga tulang menjadi rapuh dan mudah patah. Kemudian ada nekrosis. Nekrosis terjadi pada selaput tulang atau periosteum yang mengalami kerusakan. Jika periosteum rusak, suplai makanan akan terhenti dan sel-sel tulang akan mati. Selanjutnya gangguan pada kedudukan tulang belakang, yaitu berupa kifosis, di mana keadaan tulang belakang yang bengkok ke arah belakang. Kemudian ada lordosis, keadaan tulang belakang yang bengkok ke depan, dan skoliosis, keadaan tulang belakang yang membengkok ke samping.
Gangguan-gangguan pada persendian yaitu yang pertama ada dislokasi. Dislokasi terjadi akibat pergeseran tulang penyusun sendi dari posisi awal. Sering terjadi pada sendi yang menghubungkan tulang lengan atas dan bahu. Kemudian ada ankilosis. Ankilosis yaitu gangguan yang terjadi akibat tidak berfungsinya persendian, seperti pada ruas-ruas tulang belakang. Yang terakhir ada reumatoid arthritis, yang merupakan peradangan sendi yang terjadi pada tulang rawan, misal pada sendi antar ruas tulang-tulang jari. Gangguan pada tulang dan sendi bisa kita cegah dengan kebiasaan hidup sehat, seperti berolahraga, menjaga kepadatan tulang dengan latihan beban jogging dan hiking, memakan makanan bergizi, mengonsumsi sereal yang tinggi kalsium untuk tulang kuat, berjemur di pagi hari untuk mendapatkan sinar matahari sebagai sumber vitamin D alami yang dapat membantu penyerapan kalsium. Tidak meminum minuman beralkohol karena dapat menghalangi penyerapan kalsium dan aktivasi vitamin D, serta meminum suplemen kalsium untuk melengkapi kebutuhan kalsium harian. Kita tahu bahwa rangka tidak dapat bergerak sendiri, melainkan harus dibantu oleh otot. Nah, otot inilah yang akan membuat mulut kita bergerak saat berbicara, kaki kita melangkah saat berjalan ataupun berlari. Gerakan-gerakan tadi merupakan hasil kerjasama dari otot dan rangka. Jadi, selanjutnya kita akan membahas tentang struktur dan fungsi otot. Otot merupakan alat gerak aktif karena memiliki kemampuan berkontraksi atau memendek dan relaksasi atau memanjang, atau kembali ke ukuran semula. Dalam tubuh kita, otot menyusun lebih kurang 40% berat tubuh. Sifat-sifat otot ada 4 sifat atau kemampuan yang dimilikinya, yaitu yang pertama ada kontraksibilitas, kemampuan otot memendek dan menegang, ekstensibilitas, kemampuan otot memanjang, elastisitas, kekenyalan otot, dan iritabilitas, kepekaan otot terhadap rangsangan. Jenis-jenis otot. Berdasarkan bentuknya otot dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu ada otot polos, otot lurik, dan otot jantung. 1. Otot polos. Karena serabut kontraktilnya tidak memantulkan cahaya berselang-seling, sehingga sarkoplasmanya tampak polos dan homogen. Sel otot polos berbentuk gelendong dengan sebuah inti pipi yang terletak di tengah sarkoplasma. Otot ini kepada lambung, usus, dan organ-organ dalam tubuh seperti pembuluh darah. Otot polos mempunyai sistem saraf autonom, artinya bekerja tidak di bawah kesadaran. Kontraksinya lambat, cukup lama, dan tidak cepat lelah. Kedua, otot lurik atau otot rangka. Otot rangka disebut juga otot lurik karena serabut kontraktilnya yang memantulkan cahaya berselang-seling gelap atau anisotrop, dan terang biasanya disebut isotrop, yang berjajar teratur membentuk pita vertikal terhadap poros otot. Sel atau serabut otot rangka berbentuk silinder. Setiap serabut berinti banyak yang terletak di tepi sarkoplasma. Otot lurik biasanya melekat pada rangka, bisep, trisep, lidah, bibir, kelopak mata, dan diafragma. Otot lurik bekerja di bawah kesadaran sehingga disebut juga otot volunteer. Kontraksinya cepat, kuat, tapi cepat lelah. Bagian-bagian otot lurik terdiri dari tendon dan serabut. Tendon merupakan jaringan yang kuat dan liat yang terdapat pada ujung-ujung otot. Berdasarkan posisinya pada otot, tendon dibedakan menjadi origo, tendon yang melekat pada tulang yang tidak dapat digerakkan, dan insersio, tendon yang melekat pada tulang yang dapat digerakkan. Berdasarkan jumlah tendonnya otot, dibedakan atas otot bisep, yaitu otot yang memiliki 2 buah tendon pada ujung, dan otot trisep memiliki 3 buah tendon pada bagian ujungnya. Kemudian serabut otak. Serabut otot memiliki bagian yang gelap dan terang yang memberikan kenampakan seperti lurik. Kenampakan lurik tersebut disebabkan oleh protein. Otot yang terdiri atas 2 jenis, yaitu aktin dan miosin. Ketiga, jenis otot, yaitu otot jantung.
Ciri khas otot jantung adalah memiliki diskus interkalaris, yaitu pertemuan dua sel yang tampak gelap jika dilihat dari mikroskop. Otot ini tersusun atas serabut lurik yang bercabang-cabang dan saling berhubungan satu dengan lainnya. Ukuran serabut ototnya lebih kecil dari otot rangka, memiliki 1-2 inti yang terletak di tengah sarkoplasma. Otot jantung terdapat khusus pada jantung, kontraksinya tidak dibawa kesadaran atau otot involunter, bersifat kuat dan berirama. Struktur otot. Setiap sel otot disusun oleh bagian-bagian berikut. Tendon merupakan jaringan ikat yang menghubungkan otot dengan tulang episium. Jaringan elastis yang mengelilingi lapisan terluar otot. Fasciculus, bundelan serabut-serabut otot yang terdiri dari sarkolema sebagai membran otot di dalamnya. Sarkoplasma. Terserat otot atau myofibril disusun oleh satuan-satuan yang lebih kecil berupa miosin dan aktin. Miosin merupakan bagian myofibril yang berukuran tebal, sedangkan aktin berukuran lebih halus. Kedua bagian myofibril ini disebut juga dengan myofilamen, aktin, dan miosin. Inilah yang menyebabkan sel otot bersifat kontraktil atau mampu berkontraksi. Pada setiap myofibril terdapat beberapa daerah sebagai unit fungsional yang disebut sarkomer, yaitu unit pita I dan pita A, garis M dan garis Z, serta zona H. Pita I hanya mengandung aktin dan menghasilkan daerah terang pada otot. Pita A mengandung aktin dan miosin, menghasilkan daerah gelap pada otot. Garis M merupakan bagian dari pita A yang mengandung filamen kasar di bagian tengahnya. Garis Z merupakan garis penghubung antar sarkomer. Zona H adalah daerah terang sempit di antara daerah gelap pita A. Daerah ini hanya mengandung miosin saja. Otot dapat menggerakkan rangka kita dengan cara kontraksi dan relaksasi. Kontraksi merupakan keadaan saat otot menegang dan memendek. Saat otot berkontraksi, miosin menarik aktin sehingga pita I memendek. Zona H hilang. Gabungan protein aktin dan miosin ini disebut juga aktomiosin. Relaksasi merupakan keadaan saat otot kembali memanjang setelah mengalami kontraksi. Saat relaksasi, miosin melepas aktin sehingga pita I kembali memanjang dan zona H kembali muncul. Mekanisme kerja otot berdasarkan proses kimianya. Ketika mendapatkan rangsangan, maka otot akan berkontraksi. Kontraksi otot ditandai dengan otot jadi memendek, menegang, dan mengembung pada bagian tengahnya. Kontraksi otot ini menyebabkan tulang tertarik sehingga terjadi gerakan. Bila otot tidak bekerja, maka otot akan berelaksasi, yaitu mengendur atau kembali ke ukuran semula. Untuk kembali ke keadaan semula setelah berkontraksi, maka perlu bantuan gerakan. Otot lain yang sifat kerjanya berlawanan yaitu otot antagonis dan otot sinergis. Tahapan-tahapan yang terjadi selama otot bekerja hingga kembali ke keadaan semula adalah: pertama, impuls saraf tiba di neuron muskular junction dan mengakibatkan pembebasan asetilkolin. Munculnya asetilkolin ini memicu depolarisasi yang kemudian menyebabkan pembebasan ion kalsium keluar dari retikulum sarkoplasma. Kedua, peningkatan jumlah ion kalsium menyebabkan ion ini terikat pada troponin dan terjadi perubahan struktur pada troponin. Perubahan struktur troponin menyebabkan kepala miosin berikatan dengan aktin, membentuk aktomiosin. Ketiga, perombakan ATP menjadi ADP yang akan membebaskan energi, menyebabkan miosin mampu menarik aktin ke dalam dan juga melakukan pemendekan otot. Hal ini terjadi di sepanjang myofibril pada sel otot. Keempat, miosin akan terlepas dari aktin dan jembatan aktomiosin akan terputus ketika molekul ATP terikat di kepala miosin. Kelima, setelah ATP terurai, kepala miosin dapat bertemu lagi dengan aktin di tropomiosin. Proses kontraksi otot ini dapat berlangsung selama tersedianya ATP dengan ion Ca2+. Pada saat impuls terhenti, ion
Ca2+ akan kembali ke retikulum sarkoplasma. Troponin akan kembali ke kondisi semula dan menutupi daerah tropomiosin sehingga otot akan relaksi. Proses kontraksi, proses kimia yang terjadi selama otot berkontraksi. Fase kontraksi disebut juga fase anaerob, karena energi diperoleh dari penguraian ATP dan kreatin fosfat yang berlangsung secara anaerob. Energi ini menggerakkan filamen penghubung antara aktin dan miosin. Selama otot berkontraksi, kreatin fosfat menyumbangkan fosforil pada ADP, kemudian diuraikan menjadi kreatin dan ATP. ATP yang dihidrolisis akan terurai menjadi ADP dan menghasilkan energi. Jika kehabisan ATP dan tinggal ADP, maka ADP akan terurai menjadi AMP dan juga menghasilkan energi. Proses relaksasi. Energi dihasilkan dari pemecahan glikogen yang berlangsung secara aerob, sehingga fase ini disebut juga fase aerob. Prosesnya adalah glikogen dilarutkan menjadi laktasidogen, lalu diuraikan menjadi glukosa dan asam laktat. Glukosa akan dioksidasi sehingga menghasilkan energi serta melepaskan CO2 dan H2O. Asam laktat adalah hasil sampingan dari penguraian laktasidogen. Ketika otot berkontraksi terus-menerus dapat menyebabkan terjadinya kelelahan. Hal ini karena saat bekerja otot menghasilkan asam laktat. Asam laktat akan dibawa darah untuk dibuang keluar tubuh. Akan tetapi jika asam laktat ini tertimbun dalam otot dengan jumlah yang banyak, maka akan menyebabkan kelelahan dan pegal-pegal pada otot. Untuk menguraikan asam laktat diperlukan oksigen yang cukup banyak. Pengambilan oksigen yang banyak dalam waktu yang singkat ini menyebabkan nafas kita jadi terengah-engah. Sifat gerak otot. Berdasarkan sifat geraknya, otot dibedakan menjadi otot sinergis dan otot antagonis. Otot sinergis adalah pasangan otot yang bekerja bersama-sama dengan tujuan yang sama, misalnya otot antar tulang rusuk yang bekerja sama ketika menarik nafas. Kontraksi otot pronator teres dan otot pronator quadratus yang bekerja sama saat kita menelungkupkan tangan. Relaksasi otot pronator teres dan otot pronator quadratus saat kita melentangkan telapak tangan. Sedangkan otot antagonis merupakan pasangan otot yang kerjanya saling berlawanan. Contohnya otot bisep dan otot trisep. Jika otot bisep berkontraksi, maka otot trisep akan relaksasi sehingga lengan akan bergerak atas. Dengan demikian, otot bisep merupakan otot fleksor untuk membengkokkan. Jika otot bisep relaksasi dan otot trisep berkontraksi, maka posisi lengan akan kembali ke keadaan semula atau lurus. Dengan demikian, otot trisep disebut otot ekstensor untuk meluruskan. Kerja otot antagonis akan menghasilkan jenis-jenis gerakan yang berlawanan, di antaranya 1. Abduksi, aduksi. Abduksi merupakan gerakan menjauhi badan, contohnya gerakan tangan sejajar bahu, dan aduksi merupakan gerakan mendekati badan, contohnya posisi tangan dalam sikap sempurna. 2. Elevasi, depresi. Elevasi gerak mengangkat, contohnya menegakkan kepala. Depresi gerakan menurunkan, contohnya menundukkan kepala. 3. Supinasi, pronasi. Supinasi adalah gerakan menelentangkan telapak tangan. Pronasi adalah gerakan menelungkupkan tangan. 4. Fleksi, ekstensi. Fleksi gerak box, contohnya posisi tangan menekuk ke atas. Ekstensi gerak meluruskan, contohnya posisi tangan lurus saat direntangkan. 5. Inversi, eversi. Inversi gerakan membuka telapak kaki ke arah dalam tubuh. Eversi gerakan membuka telapak kaki ke arah luar tubuh. Gangguan otot tubuh. Jika kita tidak menjaga otot dengan baik, maka akan terjadi gangguan pada otot tubuh kita. Gangguan tersebut dapat berupa gangguan karena serangan penyakit seperti tetanus otot, mengalami kejang akibat serangan bakteri Clostridium tetani, dan atrofi otot, penurunan fungsi otot karena otot mengecil atau kehilangan kemampuan berkontraksi akibat serangan virus polio. Gangguan karena kesalahan aktivitas, misalnya kram atau kejang, terjadi akibat kontraksi otot yang terus-menerus. Hipertrofi otot. Otot menjadi lebih besar dan kuat karena sering digunakan. Kaku leher atau stiff terjadi karena hentakan yang otot trapezius meradang. Dan gangguan karena bawaan otot berupa distrofi otot, penyakit melemahnya otot akibat cacat genetis,
hernia abdominal, dinding otot abdominal sobek mengakibatkan usus melorot dan masuk ke rongga perut. Itu tadi penjelasan dari kami tentang sistem rangka pada manusia. Apabila ada ucapan dan kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.